Divisi Pelayanan Hukum dan HAM ada Pak Parsaluran. Gimana nih Pak fungsi dan tugas dari Divisi Pelayanan Hukum dan HAM ini sendiri Pak? Baik, terima kasih. Tentu sebelum saya beranjak kepada fungsi dan tugas daripada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, barangkali ada baiknya saya terlebih dahulu menjelaskan bahwa di Kementerian Hukum dan HAM itu ada 11 unit eselon 1. Ya. Ada 11 unit eselon. Dari 11 unit eselon 1 seperti yang disampaikan oleh Pak Kekan tadi, ada 6 tugas daripada eselon 1 itu yang diturunkan kepada wilayah, kantor wilayah. Dan itu yang dikatakan tadi oleh beliau bahwa saya melaksanakan tugas-tugas dari 6 eselon 1. Dalam hal ini Dipanya pun turunkan, antara lain Dijen Peraturan Perundang-undangan. Yang kedua adalah Dijen Administrasi Hukum Umum. Yang ketiga adalah Dijen Kekayaan Intelektual. Yang keempat adalah Dijen HAM. Yang kelima adalah Balitbang Hukum dan HAM. Yang keenam adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional. 6 eselon 1 itu diemban oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, dan ini dibantu oleh 3 kepala bidang di bawahnya yang membantu kepala divisi. Tentu ini kita secara langsung bertanggung jawab kepada Bapak Kakanwil. Ya. Nah, Kepala Bakan. Yang merupakan tugas daripada Divisi Pelayanan Hukum itu adalah melaksanakan sebagian tugas dari dirjen terkait, yaitu 6 tadi itu. 6 tugas. Salah satu yang menjadi tugas kita itu adalah secara umum adalah yang diawali dengan pembinaan. Tentu sebelumnya perencanaan dulu. Ada perencanaan, ada pembinaan secara teknis, lalu ada evaluasi. Nah, inilah yang menjadi program kita yang kita laksanakan di Kementerian Hukum dan HAM, dalam ini kanun Kementerian Hukum yang diemban oleh Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Di dalam melaksanakan tugasnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kekanwil bahwa salah satu diantaranya itu kita melakukan pelayanan permohonan pendaftaran fidusia itu di Dirjen Administrasi Hukum Umum. Yang kedua yang di AHU juga pengawasan administrasi notaris. Ya. Ini yang ada di AHU ya. AHU dalam hal ini diemban oleh bidang pelayanan hukum, bidang pelayanan hukum. Yang kemudian lagi adalah tentang kewarganegaraan. Yang berikutnya lagi tentang pembinaan PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Yang berikutnya lagi pengkoordinasian tentang mengenai partai politik. Yang berikutnya pemantauan pelaksanaan tugas unit pelaksana yang ada di Kanwil itu bisa saja ada BHPA. Namun demikian untuk Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jambi belum ada BHP. Yang kedua di bidang pelayanan hukum dan HAM tadi saya katakan tadi kan ada 3 kabit. Adalah satu lagi yang di Kabit Hukum itu menangani yang berkaitan dengan kekayaan intelektual. Di kekayaan intelektual ini ada hak cipta, ada merek, ada desain industri, ya, ada desain industri. Terus bagaimana pelaksanaan charter itu permohonan pendaftaran itu yang ada. Yang berikutnya lagi di bidang hukum. Bidang hukum ini ada 2. Fasilitasi produk hukum atau fasilitasi pembentukan peraturan perundang-undang seperti yang dijelaskan Pak Kang tadi. Oke, sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut tentang hukum, kita akan jeda terlebih dahulu. Dan usai jeda kita akan kembali tetap di Untuk Jambi.